Jesus. Selamat pagi semua, kita akan mulai ibadah kita. Mata siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kami sangat menyambut saudara. Kita mau bersuka cita, mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak saudara mata bangkit berdiri bersama. Kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan mulai ibadah kami. Hadir-Mu tengah-tengah kami ya Bapa, itulah kerinduan kami. Engkau urapi setiap kami ya Bapa, dan kami percaya kami berkemenangan hanya di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, penyempurnaan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan, mari kita mau bergirang bagi Dia. Kita naikkan pujian-pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mohon pujian bagi Tuhan. Kita bawa hati, kita percaya di dalam Dia atas segala kasih anugerahnya. Kita mau berkemenangan di dalam Dia. Yesuslah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan masjidku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Orang benar, Engkau tak berlindungan. Engkau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, segala apa yang Kau karyakan dalam kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan masjidku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kami mau berkemenangan di dalam Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu. Tuhanlah kekuatan dan masjidku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bila pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya. Kami berkenan di dalam Engkau. Kami merasakan janji-Mu Tuhan dalam setiap kami. Engkau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
Haleluya, Tuhan setiamu tak pernah pergi dari kami ya Bapa. Mata siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji memuliakan namanya. Begitu besar kasih-Nya di dalam setiap pribadi. Kami merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan anugerah-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian kami ya Bapa. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. yang terutama di dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah pujian kami katakan dengan sepenuh hati. Hidup ini Kami katakan pujian kami di dalam meninggikan kami tinggikan nama-Mu. yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan kami. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita memuji memuliakan nama-Nya. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih. Engkau yang berkarya, Engkau yang telah berbicara dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Engkau ya Bapa mempertemukan kami tempat jemaah ini ya Bapa. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa satu bangsa dan negara kita, biar Tuhan melindungi, menyertai, dan kita percaya oleh belas kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita mau bawa di dalam doa untuk gereja Tuhan yang ada di Sigi dan gereja Bala Keselamatan. Mungkin saudara juga telah mendengar kabar, biar Tuhan menolong mereka juga di sana yang ada di dekat Palu. Biar Tuhan menyertai mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk biar Tuhan menolong, menyertai kita di tempat ini sebagai gereja rintisan. Biar anugerah Tuhan berbelas kasih dan bisa, amin. Kita mau percaya, mau melihat bahwa di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Saya mendorong saudara juga kita mau bawa di dalam doa untuk gereja-gereja kita yang berada di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Craig and Tina Farrell di Buselton, kita bawa di dalam doa.
ada Pastor Derry and Jillian Elliot di Footscray, dan kita mau bawa di dalam doa Pastor John and Coral Perry di Suva di negara Fiji. Kita mau bawa di dalam doa untuk hari itu, dan kalau ada saudara ada pergumulan, ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita mau sehati, kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap kebutuhan yang kita naikkan pada pagi hari ini. Kalau ada, silakan angkat tangan saudara. Kita mau bawa di dalam doa untuk hal-hal ini, amin. Kita juga mau berdoa untuk acara Natal kita. Pada bulan Desember ini mungkin kita akan mengalami hal yang sibuk. Kita ada peneguhan pernikahan, juga ada baptisan. Dan mari kita, amin, selalu berada di dalam doa, karena itulah kekuatan kita. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau bawa segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, dan kita mau percaya untuk anugerah Tuhan. Itu saya mengajak saudara, mari kita angkat suara kita mau angkat pokok doa kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan Kau melihat Tuhan setiap kebutuhan yang telah kami naikkan di dalam Engkau. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Kau melihat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan para menteri pemerintahan daerah Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk gerejamu Tuhan ya Bapa, yang di daerah Sigi Tuhan. Engkau melihat gereja Bala Keselamatan Tuhan pada saat ini ya Bapa. Engkau melihat ada kebutuhan Tuhan, ada duka ya Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau menjadikan kami sebagai pendoa ya Bapa, untuk apa yang terjadi di dalam bangsa negara kami. Karena Engkau menempatkan kami Tuhan dengan sesuatu rencana yang indah ya Bapa. Kami mau bawa di dalam doa untuk gereja kami yang ada di Bull Sultan, ada Pastor Craig and Tina Farrell Tuhan ya Bapa. Engkau berkati pasangan ini ya Bapa, keluarganya Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau mau pakai mereka ya Bapa, dan kami mau beriman di dalam Engkau. Engkau melihat juga Pastor Derry and Jillian Elliot Tuhan di Footscray Tuhan. Engkau ya Tuhan menolong mereka ya Bapa, dan kami yakin dan percaya terus terjadi kebangunan rohani Tuhan di dalam pelayanan mereka. Engkau mau melihat hati mereka yang selalu terbuka Tuhan, untuk melihat Tuhan segala perkara yang Kau perkarakan ya Bapa. Gereja kami yang ada di Suva Tuhan, di negara Fiji Tuhan. Engkau melihat Tuhan ada Pastor John and Cora Perry. Engkau menyertai mereka Tuhan, dan kami mau beriman di dalam Engkau. Engkau berkati ya Tuhan keluarganya dan seluruh jemaat ya Bapa. Dan kami percaya juga ya Bapa terjadi kebangunan rohani ya Bapa. Dan Engkau melihat setiap kami ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Engkau melihat setiap kebutuhan ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau sertai kami ya Bapa. Engkau berkati kami ya Bapa, dan ada kebangunan rohani terjadi di gereja kami di tempat ini ya Bapa. Engkau telah menempatkan hati setiap orang ya Bapa, untuk selalu mendekatkan diri di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau beriman Tuhan, ialah di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Berkati segala kegiatan kami pada bulan Desember nantinya ya Bapa. Dan kami memesrakan di dalam Engkau pelayanan kami ini ya Bapa. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sangat senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini, pagi yang berkemenangan, dan ibadah terakhir kita pada bulan November. Dan kita akan melihat bulan Desember, dan kita lihat amin. Selama 5 bulan kita berada di tempat ini, Tuhan begitu baik. Ada banyak sekali perkara-perkara yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan kita akan masuk minggu depan di dalam Desember. Kita ada Natal, kita ada peneguhan, dan kita juga ada baptisan. Dan mungkin kita akan ada fellowship bersama sebelum kita akan mengakhiri tahun ini. Dan saya mendorong saudara pada hari Sabtu
Tepatnya kita mulai jam 6. Kita juga nanti bisa makan siang di gereja, makan malam di gereja. Kita mungkin mau memasang pohon Natal, kita mau persiapkan untuk kolam baptis, dan kita mungkin mau dekorasi gereja kita. Dan saya mendorong saudara, mari kita terlibat untuk pada hari Sabtu, supaya kita jangan kemalaman. Kita akan mulai jam 6, atau mungkin sebelumnya kami pastikan kami sudah berada di gedung gereja di tempat ini. Kita telah membeli beberapa sedikit hiasan-hiasan, ornamen suasana Natal. Kemudian juga kita telah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi mari kita hari Sabtu ini, tepatnya jam 6, kita bisa melakukan sesuatu untuk dekorasi gereja. Dan pada hari Minggu ibadah pagi, kita ada setelah ibadah ada baptisan di bawah. Kalau saudara yang ingin mau dibaptis, saudara bawa baju ganti, dan mungkin saudara mempersiapkan hati mengenai perkara-perkara kenapa mau dibaptis, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan memberikan kesaksian sedikit kenapa hal-hal ini, amin, sangat penting, karena seperti peneguhan, seperti suatu ucapan untuk mengerti dan memahami apa artinya tentang di dalam perkara-perkara Tuhan. Dan pada hari Minggu kedua, tepatnya jam 4 sore, kita ada Natal di tempat ini. Dan mungkin kalau juga nanti hari Sabtu ada waktu, silakan saudara latihan. Dan Natal kita mau, amin, mungkin ini adalah Natal yang sangat sederhana. Saya mendorong saudara, mungkin saudara bisa terlibat, dan ada dress code-nya untuk anak-anak muda, baju hijau ya yang belum berkeluarga, dan ada orang tua baju nuansa merah. Jadi kita akan ada di tempat ini pada hari Minggu kedua bulan Desember. Kita ada Natal tepatnya jam 4 sore. Undang saudara, undang orang-orang, amin. Kita ada door prize, ada 2 door prize, dan kita ada 1 mungkin diakonia yang akan kita bagikan. Dan kalau saudara ingin mau menyumbang lagu, kita akan bikin karaoke, karena layar televisi nanti akan kita ubah, kita akan taruh ke sana dan akan menghadap ke sini, dan kita akan melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan akan tersedia juga makanan berupa nasi kotak untuk acara Natal kita. Jadi mari kita datang, mari kita peduli dengan kesehatan kita, mari kita peduli dengan iman kita, mari kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang lain, saudara bisa menulis di grup. Kalau ada usul, silakan, amin. Sangat senang bagi kami untuk bisa share atau hal-hal yang lain, karena kita seperti masih meraba-raba, karena kita masih seperti kita adalah gereja bayi di tempat ini, tetapi hati kita mau selalu untuk melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari Minggu, amin, kita tetap ibadah di tempat ini, dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk kita selalu berdoa. Dan itulah penting bagi kita untuk kita memulai hari kita selalu di dalam doa. Kita mempercaya bahwa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita senang ibadah tengah minggu tetap ada di tempat ini. Jam 19.30 pintu gereja selalu terbuka, dan kita akan melihat perkara-perkara Tuhan. Dan juga ada brosur kita, dan kita juga lagi mau memasang banner di depan atau spanduk, dan kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita pada pengumuman yang lain nanti. Saya akan bisa share di grup. Dan satu hal, amin, bahwa kita selalu peduli bahwa Tuhan peduli di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan, saya mau seringkali, amin, katakan bagi kita, bukan merupakan suatu
kita mau jadikan sebagai rutinitas atau waktu gereja, kita harus mempersiapkan persembahan atau hal-hal yang lain. Dan mengenai berbicara mengenai persembahan, seringkali amin kita diingatkan bahwa hati kita untuk mau melakukan sesuatu. Saya berkomunikasi dengan karena ada kebutuhan di gereja mengenai hal-hal perkara mengenai dokumentasi, dokumen-dokumen gereja, dan mereka menunjukkan suatu nilai mungkin bagi kita yang tidak terbiasa dengan pemahaman mengenai nilai rupiah di dalam dokumen, langsung menjadi kaget. Saya sendiri menjadi kaget. Dan memang itu yang pernah kita alami beberapa tahun ini, amin, ketika kita bernaung di salah satu lembaga. Dia berbicara mengenai keuangan dan seperti tidak ada habis-habisnya. Dan kalau kita juga melihat di dalam kehidupan kita, memang benar sekali, seringkali ada kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa, yang selalu ada. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita, bukan menjadi suatu beban, keterpaksaan. Saya bagikan kepada kita di tempat ini bahwa Tuhan begitu baik, kita mendapatkan gedung yang sangat murah, gedung yang sederhana, dan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik sehingga kita bisa menggunakan tempat ini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan ketika, amin, kesetiaan kita di dalam hal memberi, dan saya yakin percaya, kita akan terus menggunakan gedung ini. Bahkan kalau kita beriman, bisa menjadi suatu kebanggaan kalau kita memiliki gedung sendiri. Dan itu adalah berbicara mengenai ketersediaan. Dan Tuhan mengajarkan kita bukan nilai-nilai yang besar, tapi ketika kita setia di dalam perkara-perkara kecil, bagaimana kita memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, janji iman kita. Dan kami mengalami sendiri, amin, hal ini terjadi di dalam keuangan kami. Mungkin kami berpikir dulunya seperti berkekurangan, tetapi ketika kami memuliakan Tuhan di dalam apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, sampai sekarang Tuhan selalu mencukupi di dalam setiap kehidupan. Dan itulah mujizat yang Tuhan selalu senantiasa melakukan di dalam kehidupan kita. Itu saya mendorong saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Berkati ya Bapa, dengan hati yang selalu terbuka di dalam Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan lewat pemberian kami, dan Engkau memberkati setiap tangan kami, Engkau memberkati keuangan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari tangkap pujian bagi Tuhan. Bila saudara seiman
Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 27. Saya ambil judul pada pagi hari ini adalah tetap semangat dan percaya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya 20 sampai dengan 27. Firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia." Mari kita satu di dalam. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami pada saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau perlengkapi kami ya Bapa, Engkau menguatkan kami, sehingga pada saat kami pulang, kami membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Engkau ya Bapa berperkara di dalam kehidupan kami dengan segala keterbatasan kami. Apa yang kurang Tuhan Engkau sempurnakan, dan biarlah tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga membangkitkan iman percaya kami di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini amin, kita mau melihat tentang tetap semangat dan percaya. Pada hari Rabu kemarin ayat firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 11, saya membawakan amin khotbah mengenai tentang Lazarus. Lazarus amin, Tuhan memberikan suatu mujizat kebangkitan. Setelah 4 hari dia berada di dalam kubur. Saya membaca amin berulang kali kembali, ada sesuatu yang menarik di dalam Yohanes pasal 11 ini, adalah berbicara tentang kehidupan Marta. Marta sudah tidak ada di kita, Marta. Tapi kita senang amin mendengarkan firman Tuhan mengenai tentang Marta, bukan Marta teman kita yang dulu, tetapi Marta yang ada di dalam Alkitab. Saya merenungkan amin tentang kehidupan Marta. Dan saya merenungkan kehidupan saya. Sudah sangat benar sekali. Amin. Kalau kita mengerti tentang kehidupan Marta, seringkali nyata juga di dalam kehidupan kita. Kita lihat adalah Marta tinggal di suatu desa atau pinggir kota Yerusalem, yaitu tepatnya di Betania, suatu daerah yang tidak begitu jauh dari Yerusalem. Dan Yesus sendiri amin, dalam perjalanan ke Yerusalem selalu mampir di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Dan di dalam bacaan kita, amin, kita bisa melihat mereka kedekatan, ada suatu hubungan. Karena seringkali Yesus mampir di rumah mereka bersama dengan murid-muridnya. Marta dikenal karena Yesus bersama dengan murid-muridnya singgah di rumahnya, dan Yesus suka mengajar di situ. Marta sangat bangga, sangat senang. Siapa sih yang, kalau kita lihat di daerah, amin, kalau ada tamu, seringkali kita sangat senang. Jangankan di daerah, mungkin kalau kita bertamu di rumah teman kita, pasti amin, selalu
berikan pelayanan yang baik. Saya lihat pastor waktu itu mengunjungi saudara kita Aris, dan kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba istri dan anaknya sudah tidak ada. Mereka ke rumah saya, dan pas saya ke rumah, istri saya melayani mereka, menyiapkan makanan, minuman, dan memberikan yang terbaik. Itu yang saya lihat, amin. Demikian juga kehidupan Marta, dia bangga, amin, rumahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus datang kembali ke Betania? Ada suatu kebutuhan yang sangat terdesak, yaitu tentang Lazarus, saudara mereka. Lazarus telah meninggal dunia. Dan saya merenungkan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini ada suatu percakapan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Marta. Karena kita lihat, amin, karena kedekatan tadi, persahabatan tadi, amin, ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke Betania, dia langsung segera menghampiri. Marta segera datang menghampiri Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21, apa yang Marta sampaikan kepada Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini ada suatu poin yang Marta sampaikan kepada Yesus. Tapi kalau kita lihat, amin, di dalam renungan, di dalam apa yang Tuhan pastikan di dalam kehidupan kita, seringkali, amin, di dalam dari perkataan Marta yang sama yang kita sampaikan, pasti kita bisa menyimpulkan ada nilai ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Ketika Yesus datang, padahal kita lihat sering sekali Yesus datang ke Betania, mengajarkan, melakukan mujizat kesembuhan. Banyak sekali yang terjadi, mujizat-mujizat. Tetapi ketika Marta menemui Yesus, dia menunjukkan suatu sikap ketidakpercayaan. Seperti seakan-akan Tuhan telah meninggalkan mereka. Seakan-akan bahwa Tuhan tidak berkuasa di dalam kehidupan mereka. Mungkin di dalam hatinya, pada saya sering melayani Engkau Tuhan, saya selalu memberi yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara saya, amin, telah meninggal di saat Engkau tidak ada. Saat Tuhan datang kepada kita, seringkali kita menyebutkan diri kita sendiri. Amsal pasal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Tuhan memberikan jawaban. Saya merenungkan, amin, ketika Yesus datang ke rumah Marta, dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Yesus di dalam pasal yang ke Yohanes 11, Yesus sering kali mengajar di Betania. Tetapi kenapa Marta ini tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan? Kenapa Marta ini tidak yakin dengan apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya, dan khususnya di dalam kehidupan Lazarus? Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bersama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak
perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya merenungkan ini. Kenapa Marta tidak memiliki iman percaya? Kenapa Marta tidak mau percaya dengan apa yang akan Tuhan mau lakukan? Adalah ketika Yesus datang ke rumahnya, dia sibuk di dalam pelayanannya. Dia sibuk dengan menyiapkan segala sesuatu. Padahal Yesus telah mengingatkan tentang hal ini kepadanya, bahwa engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apa yang kita bisa ambil poin di dalam kehidupan kita? Kalau kita renungkan bahwa sebenarnya bukannya Marta tidak memahami atau tidak mengerti tentang perkara-perkara ilahi. Dari percakapan di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 27 menunjukkan bagaimana bahwa Marta adalah paham betul tentang perkara-perkara Tuhan. Dikatakan di situ, amin, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dari 23 sampai dengan 27. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kita lihat di sini, amin, di dalam garis besarnya, bahwa Marta dengan ucapannya, dia percaya dengan apa yang akan Tuhan mau lakukan, dengan apa yang akan Tuhan perkarakan. Dia mengerti siapa itu Yesus. Tapi kita merenungkan, amin, ketika Yesus datang, seperti perkataan itu tidak memiliki kuasa, tidak memiliki suatu iman dalam kehidupan kita, dengan kesibukan kita di dalam kehidupan kita. Seringkali, amin, kita teralih. Seringkali kita mau katakan di dalam iman kita bahwa kita percaya, tetapi kita merasakan tidak ada suatu kuasa. Ada sesuatu kekhawatiran, ada suatu kebimbangan yang datang menyerang kehidupan kita karena kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Hal itu terjadi juga di dalam kehidupan Marta. Di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, di dalam pengetahuan akan tentang ketuhanan, kita bisa mengatakan bahwa Marta menguasainya. Tetapi ketika dia diperhadapkan di dalam masalah, di dalam pergumulan, Marta seperti tidak berdaya, menyalahkan Tuhan. Tuhan, andaikan saja Engkau ada, pasti saudara saya tidak akan meninggal. Perkara ini, amin, akan datang sekali menyerang kita. Bukan sekali dua kali, amin, tetapi akan sering kali, karena inilah suatu iblis pemakai perkara-perkara ini. Tuhan memberikan suatu gambaran-gambaran ketakutan di dalam kehidupan kita. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang hubungan, relasi, ketakutan di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan. Seringkali iblis menggunakan waktu-waktu ini. Walaupun pada dasarnya kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya, tapi ketika kita diperhadapkan di dalam pergumulan, di dalam masalah, kita bisa melihat bahwa hati sebagai seorang Marta sering datang menghampiri kita, sering datang membuat kita menjadi lemah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya mau katakan, amin, kabar baik, Tuhan mau, amin, kita di dalam
dalam Roma pasal 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena sifat manusia kita seringkali kecewa jika harapan kita, keinginan kita tidak tercapai. Terkadang kita menganggap kita mengetahui kehendak Tuhan karena hal-hal tertentu nampaknya masuk akal di dalam pemikiran kita. Kita hidup di dalam waktu dan pengetahuan yang terbatas. Kita hanya sedikit tahu informasi tentang suatu situasi di masa yang akan datang. Tapi kenyataannya bahwa Tuhan memiliki pengertian yang tidak terbatas. Tuhan tidak melakukan suatu hal dengan begitu sederhana hanya karena kita menentukan bahwa ini pasti kehendak Tuhan. Marta merasakan hal ini. Dia berpikiran bahwa Tuhan sanggup kalau dia ada pada saat itu. Dia bisa menyembuhkan seperti apa yang dia lakukan kepada orang-orang pada saat terjadi mujizat. Tapi kebenarannya adalah Marta menunjukkan suatu sikap berdasarkan pemikiran sendiri. Kita lihat di dalam poin yang terakhir. Kita lihat di dalam pasal yang ke-11 ayatnya 39 dan 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini kita tidak menemukan iman Marta, kepercayaan Marta kepada Tuhan, apa yang akan dia lakukan. Tuhan mau menolong, Tuhan mau melakukan mujizat, Tuhan mau membangkitkan Lazarus saudaranya. Tetapi Marta menghalangi. Dia sudah tahu karena sudah 4 hari. Inilah hal yang real di dalam kehidupan kita. Seakan-akan amin bahwa Tuhan itu tidak sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan itu terlalu kecil di dalam masalah kita. Seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak mau melakukan berkat mencurahkan di dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan tidak akan menolong kita. Sama halnya dengan apa yang telah Marta lakukan. Menunjukkan ketidakpercayaan. Tuhan adalah pemberi tanpa perhitungan apapun. Karena Tuhan memiliki sifat pengasih. Tuhan tahu kita ada kebutuhan yang mendesak, tetapi Tuhan memilih untuk menunggu. Tuhan tahu bahwa kita akan langsung menjadi orang yang sombong jika permintaan kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tujuannya adalah agar kita berusaha. Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran dalam segala situasi sekalipun. Tuhan mau, amin, kita mau menaruh kepercayaan, iman, percaya kita sepenuhnya di dalam Dia. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita. Kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita bisa menyimpulkan bahwa karena kita memiliki iman percaya. Walaupun dunia ini akan hancur, Tuhan akan tetap menjaga kita. Dan pastinya dalam situasi ini setiap orang akan sangat bersyukur karena mereka mengenal akan Tuhan. Karena kita mengenal akan Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa yang benar ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan berperkara, kita menyadari benar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang mau menolong kita. Karena dasar pengharapan kita kepada Tuhan adalah kita memiliki iman. Semakin kita mengenalnya, semakin mudah
kita mempercayainya. Bukan seperti Marta. Dia hanya mengenal Tuhan yang akan datang bertamu kepadanya di rumah mereka. Dia tidak mengenal apa yang akan Tuhan berikan pesan seperti yang Maria ambil, yaitu dia mendengar pesan yang Tuhan Yesus lakukan. Hal yang benar bagi kita semua, menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita seringkali mengandalkan pemikiran kita? Apakah kita membatasi kuasa Tuhan? Apakah kita menutup mata dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam masa-masa lalu kita? Bagaimana pertolongan Tuhan? Saya juga merenungkan di dalam persekutuan kita. Ketika mengandalkan di dalam iman percaya, kita akan mengalami banyak sekali kegagalan. Tapi ketika amin, kita menaruh pengharapan kita mau percaya kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar kita untuk kita dapat berkumpul di tempat ini, bahwa kita mau perkara Tuhan, rencana Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebelumnya. Tapi saya mau katakan, kita akan membuka mata kita. Kita akan melihat rohani kita akan terus terbangun. Dan kita menyadari bahwa benar, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Ada janji Tuhan. Walaupun segala sesuatu yang kita anggap bahwa tidak mampu, tapi kalau kita merenungkan bahwa apa yang terjadi, Lazarus setelah 4 hari dibangkitkan kembali. Seberapapun masalah kita, seberapapun pergumulan kita, jangan kita menghalangi Tuhan untuk berperkara. Kalau saudara yang berada di dalam pergumulan, mungkin di dalam hal keuangan, rumah tangga, dan segala sesuatu masa depan, saya mau katakan, jangan menghalangi Tuhan untuk berperkara di dalam kehidupan saudara. Taruhlah pengharapan itu. Lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan. Di dalam Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang berkuasa ya Bapa. Engkau telah memberikan contoh bagi kami tentang kehidupan Marta. Tuhan, mungkin selama ini kami sibuk di dalam kehidupan kami. Kami sibuk dengan hobi kami. Kami sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dan ketika kami diperhadapkan di dalam perkara, kami tidak berdaya. Tapi berita yang bagus Tuhan, Engkau mengajarkan kami tentang kehidupan Marta. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau selalu menguatkan kami ya Bapa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib kasih, ajaib anugerah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Setiap hati yang hadir pada saat ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ini adalah berbicara mengenai kesaksian yang nyata yang Tuhan Yesus berikan contoh di dalam kehidupan kita. Ada rasa ketidakpercayaan bahwa Tuhan sanggup, karena kita sibuk di dalam perkara-perkara yang lain. Tapi kabar baiknya Tuhan memberikan undangan. Mungkin saudara yang hadir pada saat ini, selama ini saudara jauh dari Tuhan. Saudara jauh di dalam perkara-perkara ilahi, karena saudara sibuk dengan kesibukan yang ada di dalam dunia ini.
Tapi Tuhan, oleh belas kasih-Nya, Dia tidak mau setiap ciptaannya binasa. Dia mau memberikan damai sejahtera. Dia mau memberikan keselamatan. Sehingga Dia memberikan undangan. Marilah kepada Aku yang terbeban berat. Mari kepada Aku. Bagi setiap yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu. Bagi setiap yang mencari akan mendapat. Tuhan mau kita datang kepada-Nya. Tuhan mau kita mau serahkan hidup kita. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara mau diubahkan, saudara ingin mau meninggalkan kehidupan masa lalu, dan saudara mau menaruh masa depan di dalam Tuhan. Hal yang sangat sederhana. Saudara mau katakan, ini aku Tuhan, saya mengangkat tangan di dalam Engkau. Saya mau menerima Engkau kembali. Saya mau ingin diteguhkan Tuhan. Saya mau dibangkitkan Tuhan. Engkau Tuhan tolong saya. Engkau Tuhan menyertai saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Kalau tidak ada pada pagi hari ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mungkin ada saudara berada di dalam pergumulan. Saya tidak tahu tentang kehidupan saudara. Tapi kabar baik selalu senantiasa. Tuhan mau kita mau menaruh pengharapan kita di dalam Dia. Kita mau percaya bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam kehidupan. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar dari kehidupan. Tuhan tidak mau kita berada di dalam tekanan, depresi. Tapi Tuhan mau memberikan sukacita. Firman Tuhan berkata adalah hati yang gembira adalah obat. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan mau memberikan keselamatan itu. Tuhan mau memberikan mujizat itu. Adakah saudara mau menerimanya? Sebelum meninggalkan tempat ini, altar dibuka. Kalau saudara mau berdoa di altar, silakan. Kalau saudara mau berdoa juga di tempat duduk saudara, silakan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ambil komitmen. Benar Tuhan, selama ini saya hanya terfokus di dalam diri saya. Saya terfokus di dalam hobi saya. Ketika saya berada di dalam pergumulan, saya tidak tahu mau melakukan apa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Kau berperkara Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Katakan pada Tuhan. Katakan kepadanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkau melihat setiap hati yang hadir pada saat ini. Engkau melihat ya Bapa, Tuhan, Engkau melihat hati yang terbuka di dalam Engkau. Engkau mau melihat dia ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan. Berikan hati seperti Maria ya Bapa yang mau mengandalkan Engkau. Berikan hati yang selalu terfokus di dalam Engkau. Jangan biarkan dunia ini ya Bapa membawa pengalihan-pengalihan ya Bapa. Tapi biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Seberdoa untuk saudara saya, Tuhan tolong ya Bapa. Engkau mau melihat hati yang selalu terbuka di dalam Engkau, tolong ya Bapa untuk masa depannya di dalam hidup. Engkau menguatkan ya Bapa, tiada mustahil. Engkau lah Tuhan Yesus yang membuka. Engkau mau berdoa untuk saudara saya tinggi ya Bapa. Engkau mau melihat ya Bapa setiap pergumulannya. Engkau mengasihi dia ya Bapa. Engkau mau nolong dia ya Bapa untuk suaminya, keluarganya Tuhan. Masa depannya di dalam Engkau pekerjaan. Kebutuhan yang berasa. Biarlah dia menaruh di dalam kakimu ya Bapa. Biar dia menaruh di dalam Engkau ya Bapa. Dia mau percaya Tuhan di dalam Engkau. Bahwa Engkaulah Tuhan yang sangat luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat ya Bapa. Saya berdoa untuk saudara saya Mas Syarif Tuhan. Engkau melihat Tuhan pergumulannya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dia ya Bapa. Engkau berkati saudara kami ya Bapa. Aku percaya di dalam Engkau Tuhan. Kalau Tuhan yang setia, Kau selalu mengajarkan.
kami selalu senantiasa mengandalkan Engkau di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, saya mengingatkan beberapa pengumuman kembali. Hari Minggu kita ada baptisan di tempat ini, dan hari Minggu kedua bulan Desember kita ada Natal jam 4 sore. Saya berharap keterlibatan semua saudara, apapun talenta yang saudara punyai, mari lakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Paling tidak ada nyanyi, karaoke, karena layar TV nanti akan menghadap ke sini, jadi kita akan bisa melihat untuk karaoke nyanyi di depan jam 4 sore. Kalau saudara memiliki kostum atau baju untuk orang tua warna merah, silakan. Atau anak-anak muda yang anak-anak hijau, silakan. Bukan menjadi suatu patokan, tetapi mari bersuka cita, mari mengundang orang-orang. Kita ada door prize, walaupun sangat sederhana, tetapi kita mau memberi yang terbaik. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kita akan memberi yang akan lebih baik. Demikian juga untuk ada diakonia, kita akan melakukan hal itu, amin. Dan kita juga ada nasi kotak. Kita mau bersuka cita untuk apa yang telah Tuhan lakukan, khususnya di dalam keluarga kita, kehidupan kita, gereja kita, apapun kita mau mengucap syukur. Untuk itu kita bisa mengundang orang-orang untuk bisa datang pada hari Minggu kedua bulan Desember jam 4 sore. Kita ada Natal di tempat ini. Beberapa pengumuman, dan kita akan juga melihat pada akhir bulan ini ada peneguhan pernikahan, dan bagi yang akan diteguhkan setiap minggu mungkin kita akan ada bimbingan pernikahan atau hal-hal yang lain, mungkin hanya setengah jam. Saudara bisa tetap di sini, dan saudara yang mau fellowship makan siang silakan ada di bawah. Mari kita tetap menjaga kebersihan, khususnya untuk kesehatan kita. Untuk hal yang penting, mungkin kalau ada yang sakit, saudara bisa menggunakan masker atau bisa tidak datang. Atau ada hal yang lain, mungkin saudara membutuhkan vitamin dasar, silakan bisa menghubungi Hani. Dan ada hal-hal yang lain, silakan, amin. Kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat beribadah di dalam Engkau. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Kau melihat setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa. Engkau berperkara mengenai kesaksian tentang kehidupan Marta. Dan kami menyadari ya Bapa, bahwa ketika iman percaya kami, ketidakpercayaan kami, itu yang melemahkan kami. Tapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang menolong kami, yang memberkati setiap kami, yang memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, kesehatan kami. Kami percaya bahwa ada jawaban yang hidup di dalam Engkau ya Bapa. Dan biar pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata ya Bapa. Saat kami meninggalkan tempat ini ya Bapa, ada damai sejahtera yang selalu menyertai kehidupan kami, langkah kami, menolong kami senantiasa untuk tetap memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Berkati keluarga kami ya Bapa. Berkati ya Bapa kesehatan kami. Berkati Tuhan anak-anak kami ya Bapa. Semuanya kami musrahkan di dalam Engkau. Ada makanan minuman yang telah tersedia ya Bapa. Kami membawa di dalam Engkau, Kau berkati ya Bapa. Sehingga Kau mempertemukan kami dengan keluarga kami. Sehingga Kau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah kami berikutnya ya Bapa. Dan kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih waktu saudara. Silakan berfellowship untuk di bawah.
Terima kasih.